Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita dapat bertemu lagi dalam ibadah keluarga di tempat kita masing-masing. Hari ini kita juga boleh bersyukur karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan ini. Mari kita bersama memulai ibadah kita dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Kita nyanyikan bersama, Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lakukan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Mari bersama kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 30A, bait yang pertama, Angin Ribut Menyerang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, bahwa di dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan pada beban kehidupan kita yang digambarkan sebagai angin ribut yang menyerang kita. Tapi kita bersyukur karena kasih dan pertolongannya, kita dimampukan untuk menapai dan menjalani kehidupan ini. Itu semua berkat kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia untuk memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, kami masih dimampukan untuk menapai dan menjalani kehidupan ini. Meski ada banyak hal perkara yang harus kami tanggung, dan itu seringkali menyulitkan kami, tetapi kami dapat merasakan bahwa pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Bapa di dalam surga, demikian juga pada saat ini kami masih dapat membangun ibadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tentunya ini juga karena kasih dan pertolongan Tuhan semata. Namun demikian kami juga mengakui bahwa di dalam kehidupan kami masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kami lakukan, yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kesalahan, dosa masih mewarnai kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah yang kami lakukan ini ya Tuhan, perkenankan kami juga untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan. Hamba-Mu ini yang menyampaikannya, biarlah apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar dan kita renungkan pada hari ini. Kita akan memperhatikan dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga demikian. Dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum lebih jauh kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 51. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dalam ibadah yang kita lakukan dan di dalam saya menyampaikan firman Tuhan dan juga memimpin ibadah ini, saya berada di salah satu tempat di sebuah taman yang kecil di depan rumah salah seorang warga jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita perhatikan taman kecil ini, kita dapat menikmati bagaimana keindahan taman ini. Karena meskipun areanya atau luasnya tidak terlalu lebar, tetapi kita dapat merasakan bagaimana nuansa keindahannya itu boleh kita rasakan pada saat ini. Kita bisa memperhatikan bunga-bunga yang ada di samping saya. Kita dapat memperhatikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar saya ini. Nampak baik, nampak sejuk, nampak indah dan enak untuk dipandang. Jadi suasananya nyaman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita juga seringkali mempunyai pengharapan bahwa di dalam kehidupan kita ya terasa indah, terasa nyaman, terasa enak seperti kita menikmati indahnya taman bunga, seperti kita menikmati taman yang indah. Itu harapan kita. Tapi apa kenyataan yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih? Kita tidak dapat memungkiri bahwa di dalam kehidupan kita, persoalan dan pergumulan dan juga permasalahan masih saja menempa kita. Masih saja kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ternyata hidup kita itu tidak seindah taman bunga ini. Ternyata hidup kita itu tidak sesegar taman bunga seperti yang ada kita tempati dalam ibadah pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah juga keberadaan umat Tuhan pada saat itu. Ketika Nabi Yesaya berkarya, umat Tuhan juga dalam posisi tidak nyaman kehidupannya. Umat Tuhan dalam posisi sulit kehidupannya. Nah, namun dalam situasi yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana yang berat, dalam suasana yang sulit, bahkan ada nuansa kedukaan, kesedihan dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu, Nabi Yesaya menuliskan atau menyampaikan bagaimana kehendak Tuhan, firman Tuhan itu kepada para umat Tuhan pada saat itu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Ada satu yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ayat yang ketiga disebutkan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kata, yaitu menghibur. Kalau diperhatikan bahasa aslinya adalah naham, yang berarti penghiburan, kesenangan, atau kenyamanan yang berlandaskan belas kasihan. Ada penghiburan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai gambarannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suasana kehidupan umat Tuhan yang pada saat itu sulit, yang saat itu penuh dengan persoalan dan pergumulan, mampu diubah. Padang gurun diubah seperti Taman Eden. Padang belantara seperti Taman Tuhan. Bagi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, situasi yang sulit, situasi yang tidak nyaman mampu untuk diubahnya. Seperti yang pada saat itu diterima oleh umat Tuhan zaman Yesaya. Seperti padang gurun dapat diubah menjadi Taman Eden. Taman yang indah, taman yang penuh dengan
kebahagiaan dan sukacita. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi kehidupan yang mungkin masih sulit kita rasakan pada saat ini, Tuhan pun mampu untuk mengubah. Tuhan mampu memberikan penghiburan, Tuhan mampu memberikan kekuatan, Tuhan mampu memberikan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi dan kondisi sesulit apapun yang mungkin pada saat ini masih kita alami, kita masih punya Tuhan sebagai sumber pengharapan kita dalam situasi yang sulit. Karena Tuhan mampu mengubah padang belantara, Tuhan mampu mengubah padang gurun menjadi taman yang indah. Biarlah kehidupan kita juga boleh menjadi indah, boleh menjadi nyaman, seperti taman yang ada di sekitar saya ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Dan selanjutnya mari kita respon sabda Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan tadi, dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan bait yang kedua, Hidup Kita Yang Benar. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kita memberikan dan mengumpulkan persembahan kita. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Firman-Mu menguatkan dan memampukan kami untuk senantiasa kuat di dalam menjalani kehidupan. Karena pengharapan kami ada di dalam Tuhan yang mampu untuk mengubah situasi yang sulit, mampu mengubah situasi yang tidak nyaman menjadi situasi yang nyaman, situasi yang menggembirakan. Seperti padang gurun, padang belantara yang mampu diubah oleh Tuhan menjadi taman Eden atau taman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan keberadaan kami umat kepunyaan-Mu yang hidup pada zaman ini
di mana kami masih harus menghadapi persoalan pergumulan kehidupan kami, di mana hal itu seringkali membuat kehidupan kami terasa berat, terasa sulit. Tapi kami hari ini diingatkan agar kami tetap ada di dalam pengharapan kami di dalam Tuhan, karena Tuhan mampu mengubah situasi kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang juga menghadapi permasalahan pergumulan kehidupan yang juga bukan ringan mereka rasakan. Ada banyak yang menghadapi persoalan dan pergumulan yang berat. Oleh karena itu, mampukan mereka untuk bertahan. Kuatkan mereka di dalam iman, agar mereka mampu untuk mengatasi karena berkat dan pertolongan Tuhan semata. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk setiap upaya usaha yang dilakukan oleh seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka sehari-hari. Pada saat ini, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja milik Tuhan yang ada di Rejo Agung ini, dengan segala program kegiatannya. Kami mohon Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami, agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Meskipun masih ada pembatasan-pembatasan karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami mohon Tuhan senantiasa menguatkan kami, khususnya kegiatan pelayanan peribadatan kami. Biarlah kami boleh melakukannya dengan baik, dan juga kami semua mendapatkan berkat melalui pelayanan-pelayanan ibadah yang masih dapat kami lakukan. Bapa di dalam surga, demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa ini bersama dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia masih menghadapi persoalan pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan, upaya-upaya untuk mendapatkan obat, mendapatkan vaksin Tuhan memberkati, sehingga melalui para ahli mereka dapat menemukan vaksin dan obat, sehingga kami boleh segera mengakhiri pandemi yang berat ini. Berkati pemimpin kami, berkati tim medis, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong dan menyertai, memberikan semangat bagi mereka. Terkhusus pula, warga jemaat Rejo Agung yang berprofesi sebagai tim medis, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Bapa dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami hari ini, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami yang lain. Kami mohon Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
Tuhanku. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita, ibadah keluarga kita pada saat ini. Biarlah menjadi berkat dan semangat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan memberkati.